Pada video kali ini saya akan bahas tentang analisis data eksperimen yang akan kita cari persamaan matematiknya atau kita modelkan data dari hasil eksperimen tersebut. Ini ada sebuah namanya pot itu untuk mengisi kopi, ini untuk mengisi cup kopi, gelas kecil untuk kopi. Jadi pot ini itu dialiri dari ini dengan bahasa Inggris karena ya bukunya bahasa Inggris ini. Ada saluran ke pot yang namanya faucet. Nah, saluran ke pot ini itu dijaga levelnya, ketinggiannya itu selalu konstan. Jadi nanti ada otomatisnya yang mengatur dia ketinggiannya konstan. Nah, jadi ketinggian dari pot ini konstan, kemudian pot ini digunakan untuk mengisi 15 cup gelas kopi. Jadi totalnya itu 15 cup. Jadi isinya ini itu adalah 15 cup. Karena untuk mengisi 15 cup kopi. Nah, data eksperimennya itu seperti ini. Jadi volume potnya itu divariasi dari 15 cup kopi ini, dari 15, 12 cup, 9 dan 6 cup. Nah, ketika volume di potnya itu adalah 15 cup, maka waktu untuk mengisi 1 cup itu dihitung waktunya itu 6 detik. Jadi ketika volumenya itu adalah 15 cup, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh 1 gelas atau 1 cup itu 6 detik. Nah, ketika volume potnya itu 12, maka waktu yang mengisi akan lebih lama, yaitu menjadi 7 detik. Kemudian 9 cup volume potnya itu menjadi 8. Kemudian yang data keempat adalah volumenya ini dibikin 6 pot dan diukur waktu yang diperlukan untuk mengisi 1 gelas, yaitu 9 detik. Nah, pertanyaannya dari data eksperimen ini dan alat ini, itu kita disuruh mencari hubungan antara flow rate dengan jumlah volume di pot. Cari hubungan antara flow rate, yaitu kecepatan keluarnya kopi, dengan jumlah volume pot. Jadi hubungan kalau volumenya berapa, kecepatan alirannya berapa. Jadi hubungan antara volume pot dengan kecepatan aliran di outputnya ini. Yaitu disuruh mencari hubungan matematiknya atau pemodelannya. Nah, kemudian kalau itu sudah ketemu, maka pertanyaan B adalah jika volume pot itu 36. Jadi kalau ini kan hanya 15. Divariasi dari 6 sampai 15. Nah, kalau kita menghendaki volume potnya itu adalah 36 cup, maka ekstrapolasikan dari persamaan yang diperoleh di nomor A untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi 1 cup. Jadi kita menggunakan ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu artinya kita mengira-ngira data yang di luar dari data eksperimen. Titik yang di luar data eksperimen. Nah, ini kita eksperimennya adalah volume cupnya itu dari 6 cup sampai 15 cup. Nah, kita disuruh menghitung berapa waktu untuk mengisi 1 cup itu ketika volumenya itu adalah 36. Itulah pertanyaannya. Nah, pertama-tama kita jawab yang A, yaitu kita disuruh mencari hubungan antara volume pot dengan flow rate yang keluar dari pot tersebut. Nah, di prinsip Torricelli itu menyebutkan bahwa flow rate F, flow rate-nya itu adalah merupakan fungsi pangkat, yaitu R kalikan V pangkat setengah, di mana R itu adalah nanti yang diketahui, yang dicari R-nya konstanta, V-nya itu adalah volume, kemudian P ini pangkat setengah. Jadi ini merupakan fungsi pangkat. V-nya adalah volume liquid di dalam pot. Nah, karena ini merupakan fungsi pangkat, sesuai dengan teori di video sebelumnya, kita tahu bahwa ketika fungsi pangkat kita plot dengan log-log, artinya yang V-nya X itu kita log, Y juga kita log, berarti V-nya ini kita logkan, F-nya juga kita logkan, kemudian kita plot, maka akan membentuk garis lurus. Itu adalah karakter dari fungsi pangkat, yaitu ketika kita plot dengan sumbu log X maupun log Y-nya, maka dia akan membentuk garis lurus. Nah, ini adalah dari prinsip Torricelli, sudah diketahui seperti ini persamaannya. Nah, tapi kita akan mencari
sendiri persamaannya, apakah dia merupakan linear, apakah dia merupakan benar fungsi pangkat atau dia fungsi eksponensial. Nah, berarti kita cek dulu, kita plot V, F. V itu adalah volume, F nya adalah flow rate-nya. Apakah ini kalau kita plot dengan skala linear itu lurus. Kemudian ini kita juga cek juga dengan semi log Y, berarti yang Y nya kita logkan, yaitu yang F nya kita logkan dan V nya kita tidak log, berarti nanti kalau lurus berarti dia merupakan fungsi eksponensial. Jadi kalau ini lurus berarti dia linear, kalau semi log Y nanti kalau dia kurvanya lurus berarti dia merupakan fungsi eksponensial. Nah, kalau kita gunakan log-log V, F, ini lurus berarti dia merupakan fungsi pangkat. Nah, kalau ini lurus, ini benar-benar lurus, berarti kita sudah membuktikan bahwa persamaan yang berlaku itu adalah seperti prinsip Torricelli, yaitu fungsi pangkat. Nah, tapi kita akan cek ketiga-tiganya bentuk kurvanya seperti apa. Nah, sebelumnya kita konversi dulu. Data yang diketahui sebelumnya itu adalah waktu 1 cup. Jadi ini satuannya adalah detik per cup. Per cup ini per gelas, detik per gelas. Nah, flow rate itu adalah volume dibagi dengan waktu. Berarti kita balik cup per detik. Kalau tadi yang data yang dikasih adalah detik per cup, kalau ini kita balik cup per detik, berarti tinggal sepertinya. Jadi kita datanya kita rubah. 15 cup itu flow rate-nya adalah 1/6 cup per detik. Kalau 12 dia 1/7 cup per detik. Kalau dia 9 volume potnya dalam satuan cup itu 1/8. Kalau volumenya itu hanya 6, maka flow rate-nya itu semakin kecil, yaitu 1/8 cup per detik. Akibatnya waktunya akan semakin besar atau lama. Nah, kita analisis dulu atau kita cek dulu ini, kita plot ke kurvanya itu dengan skala linear, kemudian skala semilog dan skala log-log, apakah dari ketiganya ini lurus atau mana yang paling lurus dari ketiga plot ini. Nah, ini saya sudah buat programnya. Nah, ini adalah data V-nya, yaitu data yang ini sudah saya tulis di sini. V volume pot dalam satuan cups, kemudian T adalah waktu untuk mengisi 1 cup dalam satuan detik. Nih. Nah, ini dirubah menjadi F seperti T karena untuk merubah menjadi flow rate seperti menjadi flow rate cup per detik. Nah, kita cek apakah linear, eksponen atau power. Yang pertama kita cek dengan fungsi linear apakah lurus. Ini dengan plot biasa. Ini subplot, kita nanti bikin 3 plot, 1 baris 3 kolom. Kita plot V, F, V ini, F. Nah, apakah ini lurus? Kita langsung eksekusi. Langsung ke sini. Jadi hasil plotnya, ini flow rate-nya dalam satuan cup per detik, kemudian ini adalah volume potnya. Ini kita lihat dia tidak lurus, dia agak melengkung, berarti untuk regresi dengan linear itu sepertinya tidak akurat. Nanti kita coba satu persatu. Ini kita cek dengan eksponen. Ini subplot 1,3,2, artinya dia kolom yang kedua. Kita gunakan semi log V, F, V-nya tadi adalah volumenya, F-nya adalah flow rate-nya. Kita cek. Nah, ini dengan eksponen. Eksponen berarti kita Y-nya itu kita logkan, semi log Y, ini adalah log, ini adalah volume. Nah, ini terlihat lurus. Kemudian kita bandingkan dengan yang fungsi pangkat. Ini pangkat.
yaitu log V, F. Nah, sudah muncul. Nah, dari ketiga ini emang ini jelas ya, untuk linear dia tidak akurat karena dia melengkung. Kalau kita paksakan pakai regresi linear atau model yang fungsi linear, tentu saja tidak akan akurat. Nah, tapi untuk yang ini, yang eksponen dia lurus dan yang pangkat dia ya lumayan lurus. Nah, kita buktikan ketiga-tiganya nanti siapa yang paling akurat untuk ekstrapolasi atau dengan data eksperimen. Nah, berarti kondisi seperti itu, yang lurus, yang gagal lurus itu antara semi-log dan log-log, berarti dia yang paling akurat itu adalah antara yang eksponensial dan yang pangkat. Nah, kita bahas, tapi kan kita bahas semuanya, kita bahas bersama linear dulu. Bersama linear rumusnya adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, ini kalau kita samakan dengan kasus kita, yaitu Y-nya itu adalah flow rate-nya, X-nya adalah volume, sehingga menjadi F sama dengan M kalikan V plus B. Nah, kalau kita mau meregresi atau memfit dengan persamaan linear, maka kita gunakan polyfit V, F, 1. 1 artinya dia bentuk garis lurus, yaitu polinomial pangkat 1 atau derajatnya 1. Nah, dengan polyfit V, F, 1, maka P-nya itu akan ada 2. P yang pertama itu adalah yang M-nya, itu adalah koefisien dari pangkat tertingginya, yaitu M. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, pangkat terendahnya adalah X pangkat 0, berarti dia ada 2 koefisien. Yang pertama, M adalah P yang pertama, yang B itu adalah P elemen kedua. Nah, kita bisa buat data dari model tersebut, dari model yang kita hitung ini. Kita sudah punya modelnya, yaitu Y sama dengan MX plus B, M-nya sudah ketemu, B-nya juga sudah ketemu. Lalu kita bikin kurvanya untuk kita bandingkan dengan hasil eksperimen. Kita bikin V-nya lagi dari 0 sampai 16 dengan spasi 0,01. Kemudian kita hitung flow rate-nya berdasarkan model yang linear ini, yaitu M kalikan V1 plus B. M-nya yang ini, B-nya yang ini. Nah, kita sudah punya data V1 dan F1, yaitu model dari yang bersama linear. Kemudian kita bandingkan dengan eksperimen. Nah, eksperimennya tadi adalah V, F. Berarti kita satukan dalam satu plot, kita overlay, yaitu V1, F1 itu yang hasil dari ini, persamaan linear. Kemudian kita bandingkan dengan data eksperimen, yaitu V, F. Nah, yang eksperimen kita kasih tanda 0, supaya nanti terlihat jelas perbedaannya. Nah, apakah ada data eksperimen yang tidak menyentuh kurva model? Nah, kita cek di sini, nanti kita bisa bandingkan. Nah, sekarang kita lakukan itu. Kita analisis fungsi linear, yaitu kita menggunakan P polyfit ini, V, F, 1. Maka akan ketemu M dan B. Nah, ini kita kasih simbol M1 dan B1 supaya nanti berbeda dengan yang M-nya punyanya eksponensial maupun yang pangkat. Nah, kemudian kita buat data sama seperti ini, dari V0 dengan spasi 0,01 sampai 16 cup volumenya. Maka F1-nya adalah M1 kalikan V1 plus B1 ini. Nah, kemudian kita plot di gambar 2, yaitu V1, F1, kita bandingkan dengan F, F. Ini kasih tanda 0 yang eksperimen. Nah, ini yang X-nya adalah volume cup-nya, Y labelnya adalah flow-nya. Kita kasih judul model linear. Kita eksekusi. Yang analisis fungsi linear. Nah, ini gambar 2-nya. Ini adalah hasil dari fungsi linear. Seperti ini. Nah, kita lihat ini ada beberapa titik yang tidak menyentuh dari model. Jadi modelnya itu yang garis biru ini. Kemudian hasil pengukuran eksperimennya adalah yang buntir-buntir ini. Ini kita lihat ini tidak begitu akurat karena tidak ada titik yang tidak menyentuh pas di garis model kita. Nah, itu adalah hasil dari yang analisis linear. Sekarang kita lanjut ke analisis yang eksponensial. Nah, sama eksponensial adalah Y sama dengan B kalikan 10 pangkat MX. Nah, Y-nya itu adalah flow rate dan X-nya adalah V.
Nah ya, seperti yang video sebelumnya kita logkan baik yang F maupun yang sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, seperti ini rumusnya. Log F sama dengan log B, ini kan perkalian jadi bisa dijumlahkan jadi menjadi log B plus log 10 pangkat MV. Nah MV nya pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi log F sama dengan log B plus MV log 10. Nah log 10 adalah 1 sehingga log F sama dengan MV plus log B. Nah ini kita simpulkan persamaan, ini kan linear, W sama dengan P1Z plus P2. Nah V nya itu adalah sebagai Z, M nya itu adalah P1, log B itu adalah P2. Nah, sedangkan Y nya itu adalah log F, ini adalah Y sama dengan MX plus B. Nah kita bedakan simbolnya dengan Y sama dengan MX plus B supaya nanti berbeda dengan yang linear. Nah, karena kita sudah tahu persamaannya ini adalah persamaan linear, artinya dia garis lurus, berarti kita bisa gunakan polyfit, polynomial fit dengan order 1 atau pangkatnya 1. Ini pangkat 1 harusnya kurang sedikit. Nah, polyfit ini X-nya adalah V, kemudian Y-nya itu adalah log F, dan kita gunakan pangkat 1. Nah, dengan demikian kita akan ketemu M-nya ini adalah P elemen 1 dan B-nya itu adalah 10 pangkat P2. Ini ya, log B adalah P2, maka B-nya adalah 10 pangkat P2. P2 adalah hasil dari P ini yang elemen kedua. Nah, kita sudah ketemu fungsi eksponensial, B-nya sudah ketemu, M-nya sudah ketemu, maka kita bisa bandingkan antara model eksponensial dengan hasil eksperimen. Nah, kita buat data modelnya, V2 dari 0 sampai 16 dengan spasi 0,01, kita hitung V flow rate-nya berdasarkan persamaan eksponensial, yaitu kita simbolkan F2, B-nya ini, kalikan 10 pangkat M, M-nya ini, B-nya ini, M-nya ini, kalikan V2-nya tadi. Nah, kita sama seperti tadi, kita bandingkan antara model dan eksperimen, yaitu dengan menggunakan plot V2 F2 itu hasil dari model, dan V, F itu udah hasil eksperimen. Hasil eksperimen kita beri tanda point markernya adalah O. Nah, kita cek juga ini kira-kira apakah semua data eksperimen, yaitu yang bersimbol O ini, menyentuh di kurva modelnya. Nah, berikut adalah caranya. Ini kita gunakan polyfit sesuai dengan ini tadi, polyfit V, log. Nah, log 10 ya, kita base nya 10, log 10 F, 1, yang 2 nya nanti akan ketemu, yaitu P elemen pertama, B2 nya adalah P 10 pangkat P elemen kedua. Nah, kita buat V2 nya sama dengan V1, V1 tadi yang ini, dari 0 sampai 16 dengan spasi 0,01. Kemudian kita hitung F2 nya dari persamaan ini, yaitu B2 kalikan 10 pangkat MV. Nah, kita gambarkan plot, kita bandingkan plot antara model eksponensial dengan eksperimen seperti ini. Karena kita running, nah ini adalah hasil dari, bandingkan, ini hasil yang model linear, ini adalah model yang eksponensial. Nah, eksponensial itu lebih bagus dibanding dengan linear. Kita lihat ini kan ada yang tidak menyentuh garis model, sedangkan yang ini menyentuh semua, keempat titiknya itu menyentuh semua. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang model yang pangkat. Yang pangkat itu harusnya yang paling benar karena sesuai dengan prinsip Torricelli yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita analisis yang persamaan pangkat. Persamaan pangkat adalah model bentuk umumnya adalah Y sama dengan BX pangkat M. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kasus kita, maka Y-nya adalah flow rate-nya, B itu adalah koefisien untuk pangkatnya, X itu adalah V-nya, itu adalah variabel independennya adalah V, kemudian kita pangkatkan M. Nah, sama seperti tadi kita logkan baik sebelah kiri pangkat maupun sebelah kanan pangkat, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Log Y sama dengan M log X tambah log B. Ini adalah variabel independennya, yaitu log Y, dan log X adalah log Y adalah variabel dependen, variabel independennya adalah log X.
Jadi log X nya adalah Z, M itu adalah B1, log B adalah B2. Ini kalau kita sesuaikan dengan bentuk permasalahan kita adalah menjadi log F, log flow nya adalah log flow rate sama dengan M log volume ditambah dengan log B. Nah, kita gunakan polyfit, P sama dengan polyfit, kita nyatakan yang variabel independennya yaitu log V, kemudian variabel dependennya adalah log F, kemudian kita kasih derajatnya adalah 1. Nah, kita cari M adalah P yang elemen pertama, dan B adalah 10 pangkat P elemen kedua. Nah, kita cek apakah M nya adalah setengah. Nah, sesuai dengan prinsip Torricelli tadi, bahwa yang Torricelli tadi menyebutkan bahwa ini flow rate itu sama dengan R kalikan V pangkat setengah. Nah, ini kalau ketemu setengah itu berarti sudah ya hampir benar karena sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh Torricelli. Kita lihat. Nah, nanti kita cek apakah setengah atau bukan. Nah, setelah kita tahu persamaannya, kita tahu koefisien B dan M-nya, kita bisa buat data modelnya. P3-nya dari 0 sampai 16 kayak tadi, F3-nya adalah pakai ini. B ini kalikan V3. V3-nya adalah V ini. Pangkat M, M-nya adalah ini. Nah, kita bandingkan juga antara model dan eksperimen. Ini model pangkatnya, yang ini adalah model eksperimennya. Kita kasih tanda 0. Kita bandingkan lagi seperti tadi. Nah, ini sudah saya bikin juga programnya. Ini yang analisis power. Pertama kita lakukan polyfit, yaitu log 10V dan log 10 log 10F, ini semua ini sama kayak tadi, sama kayak ini. Kemudian kita gunakan derajat 1. Nah, kita ketemu P, berarti kita tahu M dan tahu B nya. Kita kasih simbol M3, variabel M3 sama dengan P elemen pertama. Nah, ini nanti kita cek apakah setengah. Kalau setengah berarti benar sesuai dengan prinsip Torricelli. Ini B nya 10 pangkat P2. Nah, kita definisikan V3 nya sama dengan V1 yang ini tadi. Kemudian kita bandingkan antara model dan eksperimen seperti ini. V3, F3, VF. Ini adalah hasil eksperimen. Nah, kita langsung eksekusi. Analisis dengan power pangkat. Ini di figur 3. Nah, seperti ini. Ini adalah flow-nya, yaitu cups per detik. Ini adalah volumenya. Ini adalah model pangkat. Semoga kelihatan ya. Nah, ini memang ada yang tidak menyentuh garis biru. Nah, bahkan ini banyak ya, 1, 2, 3 tidak menyentuh garis biru, bandingkan dengan yang model figur 3. Yang bandingkan dengan model yang dengan menggunakan eksponensial tuh lebih bagus dibanding dengan yang pangkat. Padahal yang pangkat itu harusnya sesuai dengan yang prinsip Torricelli. Nah, dari dua ini mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang kita lebih percaya ke Torricelli-nya ya. Jadi kita lebih mengacu ke yang pangkatnya ini. Meskipun dia ini ada beberapa data yang tidak pas, tapi karena datanya cuma 4, jadi ya sebenarnya kurang untuk memperoleh hasil yang akurat. Ya, tapi meskipun kita mengacunya, referensinya adalah ke prinsip Torricelli, tetapi kita akan coba ketika tiga persamaannya ini kita bandingkan nanti hasil akhirnya seberapa jauh bedanya. Ini model pangkat seperti ini. Nah, kemudian kita cek yang tadi ya, apakah M3 itu setengah. Kita lihat, kita cari M3 nya. Nah, M3 nya adalah 0,4331, sedangkan sesuai dengan konsep Torricelli itu harusnya dia pangkat setengah. Ini harusnya pangkat setengah. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya, masih mendekati ya. Berbeda karena pengukuran waktunya, data waktunya itu dia, maka akuratannya itu hanya 1,
jadi tidak bisa membedakan kurang dari 1. Kita lihat detikannya itu integer, artinya dia bilangan bulat. Jadi ini karena ketidakakuratan dari pengukuran waktu itu menyebabkan konstanta dari M nya itu tidak sama dengan yang prinsip Torricelli, itu hanya 0,4, harusnya kan 0,5. Nah, meskipun demikian ya, karena mendekati 0,5 ya, berarti perhitungan kita tidak begitu meleset dan data eksperimennya juga tidak begitu salah. Nah, kemudian kita sudah menyelesaikan yang pertama, pertanyaan A, yaitu cari persamaan yang menghubungkan antara flow rate dengan volume potnya. Nah, sekarang kita jawab yang pertanyaan B. Pertanyaan adalah ketika volume di dalam pot itu adalah 35, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi 1 cup? Nah, kita analisis ketiga-tiganya. Yang model linear kita sudah ketemu, M-nya itu sekian. Jadi sudah saya tulis dari hasil program tadi. M-nya sekian, B-nya sekian. Dari model eksponensial adalah ini, B-nya ini, M-nya ini. Ini dari power, B-nya 0,0499 dan M-nya adalah 0,433. Nah, ini yang tadi ya, yang kita bahas, dia mendekati 0,5. Nah, kita disuruh mencari ketika V-nya itu 35, T-nya berapa. Nah, kita cek waktu ketika V-nya itu 35 cups. Nah, V 35 cups, berarti kita cek ketiga-tiganya baik linear, eksponensial maupun power. Nah, yang linear itu kan tadi datanya adalah F flow rate, maka untuk mengetahui waktu untuk 1 cup ya tinggal di seper aja, berarti T-nya itu adalah seper F. Baik linear, eksponensial maupun power, berarti kita gunakan T-nya itu adalah seper F untuk mencari waktu, karena waktu untuk mengisi 1 kali gelas. Waktu untuk mengisi 1 gelas gitu. 1 gelas penuh. Nah, berarti kita masukkan V35 dan T-nya itu adalah V35, kemudian T-nya itu adalah seper F. Berarti kita hitung F-nya dulu. Ketika V35 F-nya berapa? Ketika menggunakan linear, eksponensial maupun power ketemu F-nya berapa? Nah, dari F-nya ini kita hitung T-nya itu menjadi seper F. Nah, itu sudah. Nah, ketika kita sudah ketemu T-nya, kita cari T-nya dulu lah. Nah, kita masukkan V-nya itu adalah V35, 35. Kita bersama dengan seperti ini. F-nya adalah, ini adalah F35 linear, gunakan M1 kalikan V35 plus B1. Kita hitung T-nya adalah seper F. Eksponensial juga sama, sesuai dengan persamaan eksponensialnya. Kemudian kita hitung waktunya dengan seper F. Persamaan pangkat juga demikian. Kita hitung T-nya. Kita eksekusi. Nah, berarti untuk yang fungsi pangkat itu waktunya adalah 4,297 detik. Kemudian untuk yang eksponensial dia 2,46 dan yang linear itu 3,448. Nah, jadi berbeda cukup jauh. Yang menggunakan linear itu 3,48, yang eksponensial itu T-nya 2,46, yang pangkat itu adalah 4,29. Nah, yang benar adalah yang kita asumsikan yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip Torricelli, yaitu dengan pangkat, yaitu 4,29 detik. Yang cukup berbeda ya, ini 4,29. Kalau yang eksponensial itu 2,5, linear itu 3,5. Nah, cukup signifikan perbedaannya. Setelah kita tahu T-nya, kita akan coba plot ini. Kita rubah yang sumbu I-nya itu adalah V, yang sumbu Y-nya itu adalah seper F, supaya nanti yang sumbu Y-nya itu adalah waktu untuk memenuhi 1 cup. Jadi satuannya adalah T, satunya adalah waktu. Nah, yang pertama kita buat data volume pot, kita buat dari 0 sampai 40, karena kan tadi 35 ya,
yang disuruh menghitung adalah yang 35 cups, kita bikin plotnya sampai 40. Yang linear tadi T nya sudah ketemu ya, T1 nya ketemu, eksponensial T2 nya ketemu, T3 nya ketemu. Nah kita plot ini untuk yang ini kita hitung satu persatu. Ini VF nya kan datanya banyak dari 0 sampai 40, berarti untuk linear kita hitung F1 nya dari FV ini, kemudian kita hitung juga T1 nya, berarti jumlah data VF sama dengan jumlah data F1 sama dengan T1. Yang eksponensial juga sama, dari VF ini kita hitung F nya, flow nya berdasarkan eksponensial, kemudian kita hitung T2 nya, kemudian kita plot. Pangkat juga sama, kita hitung flow dan waktunya. Kemudian ketiga-tiganya ini kita plot sehingga menjadi VF nya sama, gunakan ini. Kemudian yang pertama adalah T1, plot yang kedua adalah T2 yaitu eksponensial, plot yang ketiga adalah pangkat. Kemudian ini adalah hasil eksperimen. Hasil eksperimen kita kasih tanda 0. Kemudian kita nanti lihat gimana perbedaannya antara 3 pemodelan dengan hasil eksperimen. Ini adalah ini. Kita eksekusi VF dulu. Kemudian ini adalah waktu yang linear, ini adalah waktu yang eksponensial, ini adalah waktu yang pangkat. Kemudian kita plot, ini yang linear, ini yang eksponensial, ini linear, ini eksponensial, ini pangkat. Ini adalah data eksperimen, kita kasih warna merah, warna hitam, tanda O. Kemudian kita plot juga posisi volumenya 35 dengan waktu linear, dengan waktu eksponensial dan waktu pangkat. Kita kasih aksis segini, kemudian kita kasih GTX linear, eksponensial dan pangkat. Ini adalah hasilnya. Ini adalah yang linear, ini yang eksponensial, ini yang pangkat. Ini adalah hasil eksperimen 1, 2, 3, ada 4 titik. Nah, yang menggunakan linear itu waktu. Ini ada legendanya, ada tidak ada ininya, ini volumenya, ini detik. Ini detik waktu untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh satu gelas. Di sini detik satuannya. Ini kita lihat, ini adalah hasil ekstrapolasi kita yang linear itu segini. Jadi ketika volume potnya 35, sekitar dia mengisinya itu 2,5 detik, sekitar segitu. Ini yang eksponensial sekian 3,5an, yang menggunakan pangkat ketika volumenya itu 35, kecepatan mengisi cupnya adalah 4, nah ini dari buku yang saya pelajari, memang yang benar itu yang pangkat. Ini sudah dibuktikan, sudah dilakukan pembuktian, memang benar bahwa untuk mengisi satu gelas itu butuh sekitar 4 detik. Jadi yang benar adalah yang pangkat ini. Oke, ya beginilah cara-cara kita atau kesulitan kita memilih mana, persamaan mana yang benar, kemudian perkiraan mana yang benar, itu kita harus mengacu ke referensi lain. Atau kalau tidak, kita harus menambah jumlah data kita. Ini kan datanya cuma 4, jadi masih sangat kurang. Kalau misalkan kita tidak mengetahui prinsip Torricelli, berarti kita butuh data yang sangat banyak. Nah, nanti akan mengacu atau dia akan plotnya ini, dia akan mendekati yang fungsi yang pangkat ini, yang merah ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.